Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ibu-ibu pengajian Darul Ilm Masjid An-Nur Gedawang yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, monggo maju mawon, yang belakang bisa maju aja ya. Yang depan diisi dulu. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat dulu puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya pertama kali pengajian di Darul Ilm. Kalau yang pagi sudah beberapa kali, tapi untuk yang Darul Ilm ini baru sore hari ini bisa silaturahim dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim ngaji kita pada sore hari ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, baginda Rasulullah, kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari beliau baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sebelum ngaji bareng, ayo kita solawat bareng-bareng dengan sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan hati kita disehatkan oleh Allah, hati kita bersih, tidak ada penyakit-penyakitnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatan min riyadil jannah, taman dari tamannya surga. Jadi sore hari ini ibu-ibu, kita ini lagi piknik, lagi healing, jalan-jalan ke tamannya surga. Kira-kira kalau piknik jalan-jalan ke tamannya surga senang buat Bu? Senang? Alhamdulillah. Jadi kalau kita piknik ke tempat wisata saja pulang jadi senang, jadi gembira, apalagi ini piknik di tamannya surga. Apa itu taman surga? Yaitu majelis zikir, majelis ilmu, majelis pengajian, itulah taman-tamannya surga. Makanya Rasulullah SAW ketika ada majelis-majelis taman-taman surga yang di dalamnya mengajarkan tentang hukum-hukumnya Allah, yang di dalamnya mengajarkan Al-Quranul Karim, yang di dalamnya mengajarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, itu Nabi sangat senang sekali. Jadi ini majelis adalah majelis yang dicintai, yang disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sekali lagi mari gembirakan kita dengan Al-Quran, gembirakan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan mengkaji bersama Al-Quranul Karim, yaitu surat Ali Imran ayat 95. Monggo ingkang waktu Al-Quran atau HP yang ada Al-Qurannya bisa dibuka supaya mata kita dapat pahala karena melihat tulisan Al-Quran, telinga kita juga mendapatkan pahala karena mendengar ayat-ayat Quran, pikiran kita juga berpahala karena mikir Al-Quran, hati kita juga berpahala karena apa? Kita merenungkan dan menanamkan Al-Quran di dalam hati. Jadi monggo yang bawa mushaf atau kalau nggak bawa itu ada Al-Quran bisa diambil untuk kita kaji bersama. Kalau ngaji ini berarti alon-alon, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi ada ilmu yang baru, ilmu yang masuk, tambahan pengetahuan, tambahan ilmu bagi kita. Surat Ali Imran ayat 95. Sudah ketemu Bu ayatnya? 95. Di dalam surat Ali Imran ayat 95 ini Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini Allah mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad, yang artinya juga Allah mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad disuruh untuk mengajarkan, menyampaikan ayat dari Allah sampai kepada kita. Dan alhamdulillah ayat ini sampai, nyatanya kita bisa membaca ayat ini. Kata Allah, "Qul sadaqallah." Katakan wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah yang sudah berfirman, kalau Allah yang berbicara, maka tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi sesuatu yang sia-sia. Makanya Allah sampaikan sadaqallah, maha benar Allah.
Kemudian Allah perintahkan kepada Nabiullah Muhammad, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, wahai sekalian umat manusia, wahai orang-orang kedawang majelis Darul Ilm, kata Allah, fattabi'u, ikutilah olehmu. Apa yang disuruh ikuti? Millata Ibrahim hanifa, yaitu ajarannya Nabiullah Ibrahim. Millah Ibrahim atau agamanya Nabiullah Ibrahim, jalan hidupnya Nabiullah Ibrahim, inilah yang harus kita tiru. Kita disuruh oleh Allah, fattabi'u, ikutilah olehmu ajarannya Nabiullah Ibrahim. Ibu-ibu, kalau bicara masalah millah Ibrahim atau syariatnya Nabiullah Ibrahim, kira-kira yang kita ingat apa aja? Ada yang paham? Millah Ibrahim itu kira-kira apa saja yang diteruskan oleh Nabiullah Muhammad SAW? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa aja? Berkurban, betul. Apalagi? Kalau ada anak laki-laki kemudian dipotong, namanya apa? Dikhitan. Apalagi? Millah Ibrahim itu banyak sekali. Semua prosesi ibadah haji, dari mulai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dilanjutkan dengan mabit di Mina untuk melempar jumrah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, dilanjutkan dengan meminum air Zam-Zam, dilanjutkan lagi dengan sa'i di mas'ah antara Safa dan Marwah. Itu semua adalah millah Ibrahim. Itu adalah nampak tilas yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk ketika kita punya anak laki-laki yang kemudian sudah mau balik, kita khitankan. Itu juga adalah millah Ibrahim. Kemudian kalau kita tidak haji, tidak umrah, ada millah Ibrahim, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Ini semua adalah dalam rangka mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran ini diterangkan lagi, bahkan menjadi ibadah di dalam ritual yang diteruskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara millah Ibrahim. Tapi yang paling mendasar di dalam millah Ibrahim itu, ibu-ibu sekalian, di samping tadi ada semua prosesi ibadah haji, ada kurban, ada khitan, ada yang paling pokok di dalam millah Ibrahim yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa itu? Adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Ajaran tauhid itu adalah ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan semua nabi dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan tauhid. Tapi yang paling mengesankan di dalam Quran adalah ajaran tauhidnya Nabiullah Ibrahim. Bahkan dikatakan bahwa Ibrahim itu bapak tauhid.
Karena apa? Karena Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik generasi berikutnya, mendidik putra dan putrinya itu sampai luar biasa. Ini ada di dalam Al-Quran, misalnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sudah sepuh, sudah usia lanjut, bahkan sudah mau meninggal dunia dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Ibu-ibu pernah lihat orang sakaratul maut? Pernah nungguin? Gambarannya seperti apa? Ya begitu ya. Jadi untuk nafas saja susah. Itu dikisahkan Nabiullah Ibrahim dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, masih mendidik putra-putrinya untuk menjaga tauhid. Sekali lagi, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sudah sakaratul maut, itu masih mendidik, mengingatkan putra dan putrinya, mengajarkan mereka, bahkan berwasiat. Sampai-sampai wasiatnya Ibrahim ini karena saking spektakuler, luar biasa, diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ibu-ibu bisa lihat di juz 1 untuk bagian akhir. Ini wasiatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ini bisa lihat. Kita lihat langsung ayatnya, biar tadi mata kita melihat langsung. Karena apa? Setiap yang kita lihat huruf Al-Quran, yang kita baca dari Al-Quran, satu hurufnya diberikan 10 pahala. Jadi kalau kita baca ayat ini sudah berapa ayat saja, mata kita setiap hurufnya diberikan 10 pahala. Lisan kita kalau kita baca ayatnya setiap huruf 10 pahala. Kalau kita hanya mengandalkan mendengarkan, setiap huruf yang kita dengarkan dari Al-Quran 10 pahala. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Wa wassa biha Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu berwasiat. Wasiat itu adalah mengajarkan, memberikan ilmu kepada putra-putrinya. Apa yang diwasiatkan oleh Nabiullah Ibrahim? Bibanihi, kepada anak-anaknya, wa Ya'qub, dan juga Nabiullah Ya'qub. Ya'qub ini anaknya Nabiullah Ibrahim, jadi masih keturunannya. Jadi Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Ismail dan Ishak. Dari Ishak keturunannya nanti ada Ya'qub. Jadi para nabi termasuk Nabiullah Ibrahim itu sekali lagi ketika dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut saja, itu masih memberikan wasiat, memberikan pengajaran kepada putra-putrinya. Apa yang diajarkan? Kata Ibrahim, ya baniya, duhai anak-anakku, innallaha istofa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istofa, telah memilihkan lakum, untuk kalian. Apa yang dipilihkan Allah untuk anak-anaknya? Ad-din, yaitu agama. Agama Islam itu adalah agama yang dipilihkan oleh Allah. Dari Nabiullah Ibrahim sampai dengan Nabiullah Muhammad, bahkan dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, itu semuanya adalah agamanya Islam. Islam itu artinya orang yang tunduk kepada Allah. Islam itu artinya orang yang
mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Ibrahim mengingatkan, ya baniya, duhai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum untuk kalian ad-din, yaitu agama, fala tamutunna, maka jangan sekali-kali duhai anakku, jangan sekali-kali engkau meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini padahal dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, masih mengingatkan, fala tamutunna, wahai anak-anakku, janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan muslim, kecuali engkau dalam keadaan bersyahadat, lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nasihat ini luar biasa. Makanya dikatakan dan dicatat di dalam Al-Quran, karena tidak semua orang bisa membimbing, mendidik anak sampai dengan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, duhai anak-anakku, ma ta'buduna, apa yang akan kau sembah. Jika sekarang masih ada ibu, masih ada bapakmu, sekarang masih ada orang tua yang memerintahkan kamu kalau lagi males sholat, yang masih membimbing kamu, yang masih mengingatkan kamu, ma ta'buduna, apa yang akan kau sembah mim ba'di, setelah aku orang tuamu ini enggak ada. Ini jadi betul-betul jadi wasiatnya Nabiullah Ibrahim. Dan kalau bisa, nuhun sewu ibu-ibu sekalian, ini harusnya juga jadi wasiatnya kita. Jadi wasiatnya kita. Jadi nasihatnya kita. Kita dalam keadaan misalnya sakit, sudah di pembaringan, maka ketika anak kita jenguk, cucu kita jenguk, ingatkan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah. Kalau sekarang kau masih sholat, alhamdulillah. Apakah setelah orang tuamu ini enggak ada, kamu masih sholat, kamu masih ruku dan sujud, kamu masih memeluk agama Islam, atau akan berpaling? Ini nasihat wasiat yang luar biasa. Maka kemudian anak-anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tentu karena didikan seorang nabi, didikan seorang pendidik yang luar biasa, makanya kemudian putra-putrinya juga menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa jawaban anak-anak beliau? Anak-anak beliau menjawab dengan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini kalimat yang harusnya menjadi jawaban dari anak-anak kita. Anak-anak yang bisa menjawab seperti jawabannya anak-anaknya Nabiullah Ibrahim, kita pasti sebagai orang tua, meskipun sudah berada di alam barzakh, sudah berada di kubur, ini pasti rasanya jadi luar biasa gembira. Rasanya tenang, rasanya tidak ada problem, tidak ada masalah, happy. Karena apa? Generasi kita, anak-anak kita mampu meneruskan ketauhidan dengan mengucapkan qalu na'budu ilahak. Qalu, mereka anak-anaknya Nabiullah Ibrahim mengatakan, na'budu, kami pasti akan menyembah ilahaka, Tuhan engkau, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anak kita mampu berikrar,
Bapak, Ibu, meskipun engkau sudah gak ada, kami tetap Islam, kami tetap menyembah Allah, kami tetap sholat, rukuk dan sujud. Alangkah bahagianya orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah berada di alam barzah, tapi meninggalkan putra putri, meninggalkan cucu generasi setelahnya, anak-anak yang masih mau rukuk dan sujud, anak-anak yang masih ke masjid, anak-anak yang bangga mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami ini muslim, kami ini seorang yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Ini harus juga menjadi kebanggaan dari anak-anak kita. Anaknya Nabiullah Ibrahim bukan hanya mengatakan saya akan menyembah Tuhan engkau, yaitu Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian juga mereka punya kebanggaan mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami juga bangga menjadi orang muslim, menjadi muslim, orang Islam yang tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka tentu ini bukan sesuatu hal yang salabim. Anak kita ujuk-ujuk tahu-tahu bisa jawab seperti itu, nggak akan mungkin, kecuali dengan proses yang terus-menerus, dibiasakan, dibimbing, dikasih ilmu, diajak terus untuk ruku dan sujud kepada Allah. Anak-anak kita sekolahkan dengan sekolah yang baik, sekolah yang mengenalkan Tuhan dengan benar, sekolah yang mengenalkan hukum-hukumnya Allah dengan baik, supaya mereka bisa menjawab. Tidak akan bisa dan tidak akan mungkin anak-anak kita mengatakan hal yang sama kalau sejak kecil tidak dikenalkan dengan Allah. Kalau sejak kecil tidak dikenalkan dengan Al-Quran, kalau sejak kecil tidak dikenalkan dengan Rasulullah SAW, maka rasanya susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka beruntung alhamdulillah kita ini yang dididik dari orang-orang tua kita. Orang tua kita dulu meskipun mungkin dalam keadaan ekonomi yang susah, bagaimana enggak susah dulu itu, beras saja masih susah, cari makan saja masih susah. Tapi kita masih bisa seperti ini. Kita masih kenal Allah, kita masih rukuk dan sujud, alhamdulillah. Maka anak-anak kita harusnya bisa lebih. Yang kita didik dengan baik, sekolah Islam juga di mana-mana. Sekolah yang baik yang mengenalkan Al-Quran juga tidak kurang-kurang. Maka ini harusnya menjadi PR bagi kita. Ayo kita kenalkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa menjawab seperti jawaban anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu millahnya Ibrahim adalah satu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya. Jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Karena tidak ada makhluk sehebat apapun yang menyaingi Allah. Sehebat apapun Fir'aun itu manusia terdikdaya, baik di ukuran zaman dulu maupun ukuran zaman sekarang. Itu Fir'aun yang diabadikan oleh Al-Quran itu luar biasa. Jadi kekuasaannya itu kalau zaman sekarang itu Fir'aun punya negara yang negara adidaya, negara dikdaya,
yang tentaranya luar biasa. Tentaranya sangat banyak, militernya hebat-hebat. Yang Fir'aun itu kemudian meskipun diberikan nikmat yang begitu luar biasa, tapi sampai satu titik kemudian Fir'aun mendeklarasikan dirinya menjadi Tuhan. Fir'aun kemudian menganggap dirinya sekutu atau tandingan Tuhan, atau bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia dengan sangat luar biasa, tetapi bukannya bersyukur menyembah Allah, malah mendeklarasikan diri, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya kemudian Allah azab dia di dunia dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Ini di antara siksa-siksa gambaran bagi orang yang menduakan Allah, orang yang menyekutukan Allah, atau dalam bahasanya Al-Quran adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ayo kita jaga tauhidnya dengan sebenar-benarnya. Kalimat tauhid la ilaha illallah dijaga betul. Karena itu kata Rasulullah, kalimat itu adalah kalimat al-baqiyah. Kalimat apa, Bu? Al-baqiyah. Apa itu al-baqiyah? Al-baqiyah itu artinya kalimat keabadian. Siapa saja yang dengan hatinya yakin, dengan lisannya kemudian mengucapkan, dengan pikirannya dan semua anggota tubuhnya mengamalkan la ilaha illallah, maka dia akan menjadi abadi di dalam surganya Allah. Jadi abadinya kita di surga itu karena kita di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam lisan kita ada kalimat-kalimat keabadian. Makanya kalimat ini luar biasa, disebut sebagai kalimatu haqqin alaihi. Jadi kalimat kebenaran yang kebenarannya absolut. Absolut itu artinya tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Jadi nggak bisa misalnya, oh kamu nggak sekolah, nggak boleh ngomong la ilaha illallah, nggak bisa. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulullah, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itu menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, itu maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Darahnya kemudian dijaga oleh Allah, di jiwanya juga dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Kata Allah, dengan kalimat itu kita diciptakan. Dengan kalimat itu kita dihidupkan. Karena apa? Manusia dihidupkan untuk menyemai la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita diwafatkan, dan juga dengan kalimat itu kita dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan balasan atas kalimat yang kita tanam, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seringlah kita menzikirkan kalimat, karena kalimat itu betul-betul jadi jimatnya kita. Jadi satu bekal kita yang abadi. Makanya para ulama itu kan di dalam mendidik kita untuk la ilaha illallah sampai
menjadi sebuah tradisi. Ada tradisi namanya tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan itu sebetulnya jadi para ulama, guru-guru kita itu di dalam mentradisikan supaya kita lisannya mudah untuk berla ilaha illallah, itu sampai ditradisikan menjadi sebuah kebiasaan. Makanya dikenal dengan tradisi tahlilan. Jadi kumpul-kumpul yang dibaca ya la ilaha illallah. Ada kematian yang dibaca la ilaha illallah. Ada acara syukuran yang dibaca la ilaha illallah. Ada apapun itu kemudian membiasakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat itu kalau enggak dibiasakan, nanti setelah kita itu nazar dalam keadaan sakaratul maut, rasanya berat untuk mengucapkan. Padahal saat-saat itu adalah saat-saat yang paling riskan, saat-saat yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita di saat-saat yang penting, di saat-saat kita nazar, lisan kita kok dermimil, mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, beruntung kita. Tapi nyatanya orang gak semudah itu mengucapkan la ilaha illallah, karena memang kalimat itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan hidup kita. Jadi di sosial media itu, di YouTube, di TikTok sering ada orang yang kebiasaannya itu minum minuman keras. Saat nazar pun yang diucapkan, yang dicari adalah miras. Orang yang kebiasaan hidupnya itu berjudi, ketika nazar, ketika sakaratul maut, yang diingat judi. Jadi memang sesuatu itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita mengucapkan la ilaha illallah, maka meskipun badan kita dalam keadaan sakit yang begitu luar biasa karena nazar, tapi karena sudah kadung biasa lisan ini mengucapkan la ilaha illallah, maka akan refleks mulut itu mengucapkan la ilaha illallah. Di video juga ada seorang hafidz dalam keadaan yang koma sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dia koma hanya berbaring di tempat tidur. Tapi karena setiap hari ini hafidz, tiap hari itu membacanya Quran. Yang dibaca tidak ada lain kecuali Quran. Maka dalam keadaan nazar pun akal sudah enggak berfungsi karena sudah koma. Yang terucap oleh lisan itu, lisan mengucapkan kalimat-kalimat Quran. Jadi seperti membaca. Padahal apa? Pikirannya sudah enggak berfungsi. Tapi karena lisan mulutnya terbiasa dengan Al-Quran, meskipun dalam keadaan koma, dalam keadaan nazar, yang dia sudah tidak bisa apa-apa, lisannya masih mudah mengucapkan Al-Quranul Karim. Ini viral di media sosial. Artinya apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka dalam keadaan nazar nanti kita pun akan mudah mengucapkan kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang ucapan terakhirnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka ada jaminan kepastian akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ini kita jaga, khususnya ketika kita misalnya punya orang tua, saudara
yang sudah berbaring di tempat tidur dalam keadaan nazar, kita yang masih sehat mengingatkan, mentalkinkan, Bu, ayo ucapkan la ilaha illallah. Pak, ayo ucapkan la ilaha illallah. Mbak, Mas, ayo ucapkan la ilaha illallah. Karena ini adalah kunci ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Di antara yang pokok adalah ajaran tauhid, di samping juga ajaran-ajaran yang lain, ada kurban, ada haji, ada hitan, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah itu mencontoh Rasulullah SAW dan juga mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira mungkin itu untuk kajian sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo. Kalau ada. Cukup jelas Ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup majelis ini dengan bersenandung Al-Qur'anul Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi, Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum